Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelelahan dan overtraining. Apa sih kelelahan itu? Kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan tersebut. Dan perlu digarisbawahi bahwa kelelahan yang disandangnya adalah benar-benar karena melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya, A. Bentuk kelelahan. Bentuk kelelahan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada kelelahan fisik. Kelelahan fisik disebabkan karena kerja fisik atau kerja otot. Yang kedua adalah kelelahan mental. Kelelahan mental adalah kelelahan yang merupakan akibat dari kerja mental. Kelelahan mental ini sering disebabkan oleh kejemuan sebab kurangnya minat, dan hal ini lebih merupakan masalah bagi para ahli psikologi, psikiater, sosiolog, termasuk pula bagi para ahli MUFAL. Selanjutnya B. Simptomatika kelelahan. Sebagian dari manifestasi kelelahan bersifat subjektif, sedangkan sebagian lainnya bersifat objektif. Bila konsep kelelahannya itu menurunnya kapasitas kerja oleh sebab melakukan pekerjaan itu diterima, maka perlu dipahami bahwa kesan subjektif dari kelelahan sering merupakan indeks yang semu, karena orang sering merasakan adanya perasaan sangat lelah. Tetapi ternyata bila ia terus bekerja, kapasitas kerjanya adalah besar dan rasa lebih itu kemudian hilang ketika ia sudah menjadi panas terhadap tugasnya. Rasa subjektif kelelahan fisik ternyata adalah sensasi kompleks yang sangat luas dengan variasi yang sangat besar tergantung pada macam kerjaannya. Yang selanjutnya ada simptomatika kelelahan mental. Simptomatika kelelahan mental sering mudah dikenali oleh yang bersangkutan karena kalau ke arah mental ia lebih bisa menebak-nebak gitu. Ketika ia mengeluh, tidak dapat berkonsentrasi, sulit mengingat, sulit mengembangkan ide, dan sulit untuk lambat mengajukan argumentasi. Artinya kemampuan berpikirnya itu lambat dan tidak akurat. Karena lebih ke arah mental, jadi seseorang itu dapat membaca atau mengenali dengan mudah apa yang menjadi kendala mentalnya tersebut. Yang kedua, bagian C, penyebab kelelahan. Yang pertama adalah kehabisan sumber daya atau energi. Kehabisan sumber daya atau energi ini karena energi yang ada di dalam tubuh itu ketika sudah habis, tubuh kita itu akan lemas dan mudah lelah. Yang kedua ada timbunan sampah olah daya di dalam tubuh. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan asam basa di dalam cairan tubuh. Yang keempat, terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh. Oke guys, selanjutnya bagian D, itu kemungkinan tempat-tempat kelelahan. Yang pertama, untuk dapat memudahkan memahami di mana kemungkinan tempat terjadi kelelahan, ini dari anatomi sistem neuromuskular dapat diidentifikasi ada 6 tempat yang mungkin menjadi tempat terjadinya kelelahan, yaitu yang pertama ada di serabut otot, yang kedua di keping ujung saraf motorik atau motor nerve and plate di dalam otot, yang ketiga serabut saraf motorik itu sendiri, yang keempat ada di sinaps di dalam ganglion saraf dan di susun saraf pusat, yang kelima badan sel saraf, yang keenam ada di ujung saraf sensoris di dalam otot atau dimanapun di dalam tubuh. Selanjutnya adalah bagian E, yaitu kejemuan. Apa sih kejemuan itu? Menurut KBBI, kejemuan adalah perasaan bosan, kebosanan. Oleh karena itu, kelelahan berdasarkan pada kejemuan disebut sebagai kelelahan semu. Seperti contohnya, bila ada seseorang yang berpartisipasi pada kegiatan fisik, mental, ataupun sosial
tanpa dibarengi dengan motivasi yang cukup, artinya tanpa ada minat, maka ia akan merasakan adanya keinginan untuk menghentikan aktivitasnya. Artinya gini, dalam melakukan sesuatu atau kegiatan apapun, kalau tidak dibarengi dengan minat atau niat, itu pasti akan merasakan bosan atau jenuh, karena tidak ada partisipasi. Dalam partisipasinya itu tidak ada minat atau tidak ada keinginan. Lanjut, bagian F yaitu stillness. Oke, stillness adalah kondisi di mana atlet memiliki ambisi yang tinggi, seperti halnya untuk memenangkan suatu kompetisi atau melakukan latihan yang berlebihan dan berakhir dengan performa yang menurun. Artinya, ketika ada seseorang yang mempunyai ekspektasi tinggi, kemudian ekspektasi itu jauh dari kenyataannya, akhirnya dia itu berakhir dengan performa yang menurun. Adanya kayak semacam traumatik tersendiri lah. Nah, kondisi seperti ini akan menjadi semakin parah bila seorang pelatih dari atlet tersebut tidak memberikan atau memperlihatkan empatinya dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah gagal. Artinya ada kayak mengecap, ada kamu udah gagal dan kamu nggak bisa untuk melakukannya lebih dari yang ini. Jadi si atlet itu akan merasa, oh iya, kemampuan saya itu cuma segini, udahlah nggak usah latihan lagi. Jadi kayak semacam kayak kapok itu ya, trauma. Untuk menyembuhkan stillness, latihan untuk sementara harus dihentikan terlebih dahulu. Biarkan atlet itu rehat sejenak untuk kembali pulih dan siap untuk berlatih kembali. Dan perlu motivasi dari luar, yaitu dari keluarganya, dari pelatihnya, atau justru lebih bagus lagi dari teman dekatnya, memberikan motivasi bahwa kamu itu pasti bisa loh, lebih dari ini loh. Dan si atlet itu agar merasa dan semangatnya itu tumbuh lagi. Oh iya, saya itu bisa untuk melakukan lebih dari ini. Nah, si atlet itu akan mencoba latihan dan insya Allah akan bisa lebih dari performa yang sebelumnya. Oke, selanjutnya bagian D, overtraining. Overtraining adalah bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam olahraga. Pada tahun 1950, Krzysztof memasukkannya sebagai bentuk neurosis khusus, yaitu neurosis olahraga, sport neurosis, kadang-kadang disebut sebagai stillness. Yang pertama ada etiologi atau penyebab yang menyebabkan overtraining, yaitu adalah harapan yang berlebihan. Harapan yang berlebihan terjadinya overtraining ini, harapan yang berlebihan ini disebabkan biasanya oleh proses perangsangan yang berlebihan yang disebabkan oleh volume, intensitas, dan kompleksitas latihan dari olahraga tersebut. Terus proses penghambatan yang berlebihan dari gerakan-gerakan yang tidak diperlukan pada saat membentuk gerakan-gerakan baru dan halus, atau terjadinya pengaruh diferensiasi rangsangan. Ada juga mobilitas proses saraf yang berlebihan dan perubahan-perubahan pada stereotip yang dinamis. Yang kedua ada simptomatologi. Ciri utamanya adalah kelelahan yang tinggi, respon terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang, pemulihan yang lambat sekalipun terhadap latihan yang ringan, labilitas sistem vegetatif dan sistem endokrin, adanya masalah dalam proses olah daya dan proses hormonalnya adalah gejala neuropsikis atau hyperaktivitas, depresi atau euforia, eksitas, dan menurunnya output olahraga. Ketiga ada gejala-gejala subjektif. Gejala subjektif biasanya pertama ada astenia fisik dan psikis.
atau kelelahan yang berkepanjangan meskipun sudah istirahat, tidak bekerja ringan, hilangnya konsentrasi, dan biasanya berat badan akan menurun. Yang kedua, ada gangguan psikis, biasanya kayak depresi, terus gelisah, mudah marah, kadang-kadang juga reaksi bisa menimbulkan kekerasan. Terus ada problem tidur, yang biasanya problem tidur itu si atlet itu susah untuk tidur, adanya gejala insomnia atau kegelisahan tidur. Yang selanjutnya ada tanda-tanda objektif, jelas berkaitan dengan gejala-gejala yang meliputi hyperrefleksia, kedutan pada kelopak mata dan jari-jari, daya metabolisme basal meningkat dengan akselerasi pada katabolisme, penurunan BB yang tidak jelas penyebabnya. Yang selanjutnya ada diagnosis. Dalam diagnosis kasus ini tergantung pada gejala, riwayat, serta pemeriksaan fungsional. Diagnosis diferensial adalah terhadap sindroma solisitasi atau sindroma harapan berlebihan, penyakit organik, atau gangguan psikoneuros. Yang selanjutnya ada pengobatan atau penyembuhan pada kasus ini. Yang pertama, hentikan latihan dan kompetisi dan upayakan si atlet untuk beristirahat pada ketinggian 600 sampai 800. Pemulihan hendaknya dirangsang dengan menggunakan zat-zat organik, glukosa, vitamin, garam, obat-obatan, anabolik, ya semacam vitamin itulah. Yang selanjutnya ada ini pemberian vitamin dan asam-asam amino esensial serta glukosa disertai pemberian penenang atau dikasih obat penenang tuh biasanya tuh. Nah, selanjutnya ada paksaan melakukan istirahat aktif. Ketika si atlet itu memaksa untuk terus berlatih, maka itu akan tidak ada perubahan, justru akan lebih parah. Jadi kita sebagai pelatih atau sebagai keluarganya perlu adanya paksaan untuk melakukan istirahat secara aktif. Artinya si atlet itu dikasih dirawat biar dia itu bisa istirahat loh. Yang selanjutnya ada dukung dengan psikoterapi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan psikologinya. Nah, biasanya ini berlatih kayak semacam sugesti, yoga, kinetic training, dan hidroterapi lainnya. Oke, selanjutnya ada biasanya ini penghentian olahraga ada sesuai dengan caburnya paling tidak selama 3 bulan untuk memulihkan, kurang lebihnya 3 bulan ya. Oke, cukup lah, saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf tentang presentasi yang saya bawakan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.